Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Senin sore, polisi bersenjata lengkap masih bersiaga di lokasi. Warga di sekitar lokasi penggerebekan juga masih ramai memenuhi TKP penggerebekan. Dalam penggerebekan ini, seorang terduga teroris tewas ditembak dan satu orang anggota kepolisian terluka dalam kontak senjata tersebut. Satu orang terduga teroris ditangkap dan satu orang lagi melarikan diri. Menurut dari aparat kepolisian, para terduga teroris dikaitkan dengan kasus penembakan Kapolsek Ambalawi, AKP Anumerta Abdul Salam, dan sejumlah aksi teror di wilayah Bima. Dari tangan terduga teroris disita satu unit senjata revolver dan barang bukti penting lainnya. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan membeberkan adanya ancaman serangan teroris dalam waktu dekat. Pihak intelijen dan aparat terus memantau pergerakan kelompok teroris yang hendak membuat kekacauan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 dan Komisi 1 DPR, Menko Polhukam mengakui telah mendapatkan informasi akan adanya serangan kelompok teroris pada bulan Februari. Namun ia menegaskan kepolisian telah melakukan pencegahan dengan operasi penangkapan di sejumlah tempat, yaitu penangkapan kelompok terduga teroris. Luhut juga menjelaskan bagaimana penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan pasca serangan di Tamrin, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat ini pihak intelijen dan kepolisian juga tengah memantau pergerakan kelompok teroris di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu ia menolak tudingan bahwa aparat dan pemerintah dianggap kecolongan dalam setiap kejadian teror. Tapi sekali lagi tidak ada satupun, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun institusi intelijen di dunia ini yang mampu mengatakan di sini besok lusa akan terjadi begini. Tidak ada. Jadi kalau ada yang itu bisa nanti kami belajar. Tidak bisa. Tapi yang kami bisa tahu ada kegiatan sel-selnya di sini, dan sekarang kita kejar. Dan mereka menggunakan teknologi yang makin baik, dan kita pun kalau kami minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaruan update teknologi informasi yang dimiliki misalnya tim kepolisian BIN maupun nanti TNI, itu mohon dukungannya sehingga dengan demikian kita memperkecil kemungkinan kita nanti bisa tidak tahu. Jadi saya ingin katakan kami tahu bahwa mereka juga masih mau menyerang pada waktu-waktu sekarang seperti yang kami beritahu pada bulan Desember. Pada Desember kemudian polisi bermain dengan BIN dengan semua kejar terus. Tapi kemudian kita lolos ada 2 sel dan kemudian kejadian pada bulan Januari. Nah kita ingin lihat sekarang ini pada bulan Februari ini, kita betul-betul melakukan pengejaran-pengejaran sehingga kita berharap tidak ada waktu mereka untuk konsolidasi. Rapat kerja antara jajaran Menko Polhukam dengan anggota DPR Komisi 1 dan 3 hari ini masih terus berlangsung. Pembahasan raker masih seputar penguatan sistem dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita akan langsung bertanya kepada rekan kami Jessica Wawor yang sepanjang hari ini memantau rapat kerja bersama dengan Menko Polhukam. Jessica, apa saja topik-topik yang dibahas sepanjang hari ini dalam rapat kerja antar Kemenko Polhukam dengan Komisi 1 dan Komisi 3? Ada sejumlah hal atau poin yang dibahas, Robert, dalam rapat kerja gabungan antara Komisi 1, 3 bersama dengan Menko Polhukam dan juga tentunya Kapolri dan kementerian dan lembaga terkait dengan aksi penanggulangan terorisme. Sejumlah hal tersebut diantaranya terkait dengan kebijakan pembebasan visa, dan salah satu hal yang cukup menjadi concern dalam rapat ini adalah terkait dengan bagaimana penanggulangan terorisme pasca adanya teror di Tamrin 14 Januari 2016 yang lalu. Sejumlah hal memang disoroti oleh pemerintah terkait dengan bagaimana saat ini masih lemahnya payung hukum terkait dengan upaya pencegahan yang bisa dilakukan jika ditemukan adanya sejumlah deteksi dini ancaman teror yang mengancam di berbagai wilayah. Seperti sebelumnya dijelaskan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bahwa jika sedikit mereview pada kejadian teror yang terjadi di Tamrin kemarin, pemerintah menyatakan sebenarnya sudah mendeteksi adanya ancaman teror, namun memang karena belum ada payung hukum yang begitu kuat untuk membantu aparat yang ada di lapangan untuk mengatasi aksi pencegahan, sehingga masalah pencegahan tersebut masih sulit untuk dilakukan. Untuk itu dari pemerintah sendiri, baik dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga Jaksa Agung serta Kapolri mendorong Komisi 1 dan Komisi 3 untuk mempercepat adanya revisi Undang-Undang Terorisme. Seperti kita ketahui bersama, revisi Undang-Undang Terorisme ini telah menjadi pembahasan antara pemerintah dan juga DPR, di mana memang dinilai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
ini tentang tindak pidana terorisme masih kurang mengakomodir upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada saat ini. Dan juga ada beberapa hal yang memang diusulkan oleh Jaksa Agung terkait dengan revisi Undang-Undang Terorisme ini, di mana revisi Undang-Undang Terorisme ini diharapkan dapat juga mengakomodir bagaimana masa tahanan para terduga teroris yang semula hanya 20 hari bisa menjadi 40 hari. Hal-hal penting juga, Robert, yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan penanggulangan terorisme ini adalah bagaimana upaya deradikalisasi dari pemerintah. Pemerintah menekankan bahwa saat ini upaya penyebaran paham radikal memang cukup kuat beredar di kalangan masyarakat, dan salah satu tempat yang menjadi cukup rawan atau menjadi perhatian pemerintah adalah lapas. Lapas ini dianggap menjadi salah satu tempat yang paling rawan untuk penyebaran paham radikalisme. Untuk itu pemerintah melakukan pengkajian kembali terkait dengan bagaimana sistem pengamanan di dalam lapas dan tidak memfokuskan para teroris di dalam satu lapas sehingga tidak ada penyebaran paham radikal yang berlangsung terlalu lama. Dan menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menjelaskan memang berdasarkan peninjauan yang dilakukan ke beberapa lapas yang ada, dinilai pengamanan yang ada di beberapa lapas saat ini kurang memadai dan sistem komunikasi bagi para tahanan di dalam cukup leluasa sehingga hal tersebut masih terus dibatasi. Robert. Ya, Jessica, lalu apakah mendapatkan informasi dan juga penjelasan lanjutan dari Kapolri mengenai adanya ancaman teroris dengan menggunakan sianida? Ya, hingga saat ini memang belum ada konfirmasi secara resmi dari Kapolri terkait dengan ancaman teroris, dengan ancaman bagi para anggota kepolisian dengan menyebarkan racun sianida ke dalam makanan. Hal tersebut coba kami konfirmasikan kepada Kapolri, namun Kapolri usai rapat gabungan bersama dengan Komisi 1 dan Komisi 3 tidak memberikan konfirmasi apapun kepada kami para awak media yang berada di gedung DPR. Dan memang sejauh ini, Robert, berdasarkan penjelasan atau hal-hal yang ada saat ini, termasuk juga ancaman teror yang diungkapkan sebelumnya oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bahwa bulan Februari atau dalam waktu dekat ini terdapat deteksi ancaman teror yang akan terjadi, namun memang belum dipastikan atau tidak bisa dipastikan kapan tepatnya akan terjadi. Dari berbagai pihak, pemerintah dan juga tentunya Kapolri menghimbau kepada masyarakat. Saat ini pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum tengah mengumpulkan kekuatan dan sudah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah dan mengejar para terduga teror. Berikut kami hadirkan cuplikan pernyataan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Operasi yang kita lakukan, Pak, sudah 5 kali operasi. Dan ini operasi yang keempat dan kelima ini melibatkan TNI, bahkan yang ke-6 ini unsur yang terbaik dari TNI juga kita libatkan, bahkan jumlahnya juga lebih besar. Tapi memang kita menghadapi satu kendala secara geografis dan juga komunikasi, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan cuaca. Ini yang menghambat gerakan-gerakan kita di lapangan. Tetapi tentu kita melakukan penekanan ini tidak hanya sekedar untuk melakukan penangkapan. Operasi pencegahan dan pengejaran para terduga teroris ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tidak hanya pihak kepolisian saja, namun telah berkoordinasi bersama dengan oknum atau aparat dari TNI untuk meminimalisasi ancaman teror yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya langsung dari gedung DPR. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi adanya 384 warga negara Indonesia yang bergabung dengan jaringan teroris di Suriah. BNPT menilai dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mempersempit ruang gerak WNI yang ingin bergabung ke Suriah. Ada 384 orang. Kemudian juga saat ini yang sudah meninggal tertembak di Syria sana ada 53 orang. Dan pelaku bom bunuh diri ada 4 WNI kita. Yang sudah deportasi dari luar negeri, apakah yang tertangkap sebelum masuk ke Suriah ataupun sudah kembali sana, ada 207 orang. Tol Cikudir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasti akan melaporkan selengkapnya dari Tol Cikudir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikudir 2 bisa dibuka kembali?
penyelesaian perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat ini di sebelah kiri saya ada 2 tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu Zilvia di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh 1 pintu tol. Nah, memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di Gardu Tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada kebijakan pembebasan visa dan salah satu hal yang cukup menjadi concern dalam rapat ini adalah terkait dengan bagaimana penanggulangan terorisme pasca adanya teror di Tamrin 14 Januari 2016 yang lalu. Sejumlah hal memang disoroti oleh pemerintah terkait dengan bagaimana saat ini masih lemahnya payung hukum terkait dengan upaya pencegahan yang bisa dilakukan jika ditemukan adanya sejumlah deteksi dini ancaman teror yang mengancam di berbagai wilayah. Seperti sebelumnya dijelaskan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bahwa jika sedikit mereview pada kejadian teror yang terjadi di Tamrin kemarin, pemerintah menyatakan sebenarnya sudah mendeteksi adanya ancaman teror, namun memang karena belum ada payung hukum yang begitu kuat untuk membantu aparat yang ada di lapangan untuk mengatasi aksi pencegahan, sehingga masalah pencegahan tersebut masih sulit untuk dilakukan. Untuk itu dari pemerintah sendiri, baik dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga Jaksa Agung serta Kapolri mendorong Komisi 1 dan Komisi 3 untuk mempercepat adanya revisi Undang-Undang Terorisme. Seperti kita ketahui bersama, revisi Undang-Undang Terorisme ini telah menjadi pembahasan antara pemerintah dan juga DPR, di mana memang dinilai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini tentang tindak pidana terorisme masih kurang mengakomodir upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada saat ini. Dan juga ada beberapa hal yang memang diusulkan oleh Jaksa Agung terkait dengan revisi Undang-Undang Terorisme ini, di mana revisi Undang-Undang Terorisme ini diharapkan dapat juga mengakomodir bagaimana masa tahanan para terduga teroris yang semula hanya 20 hari bisa menjadi 40 hari. Hal-hal penting juga, Robert, yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan penanggulangan terorisme ini adalah bagaimana upaya terjadi, namun memang belum dipastikan atau tidak bisa dipastikan kapan tepatnya akan terjadi. Dari berbagai pihak, pemerintah dan juga tentunya Kapolri menghimbau kepada masyarakat. Saat ini pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum tengah mengumpulkan kekuatan dan sudah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah dan mengejar para terduga teror. Berikut kami hadirkan cuplikan pernyataan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Operasi yang kita lakukan, Pak, sudah 5 kali operasi. Dan ini operasi yang keempat dan kelima ini melibatkan TNI, bahkan yang ke-6 ini unsur yang terbaik dari TNI juga kita libatkan, bahkan jumlahnya juga lebih besar. Tapi memang kita menghadapi satu kendala secara geografis dan juga komunikasi, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan cuaca. Ini yang menghambat gerakan-gerakan kita di lapangan. Tetapi tentu kita melakukan penekanan ini tidak hanya sekedar untuk melakukan penangkapan. Operasi pencegahan dan pengejaran para terduga teroris ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tidak hanya pihak kepolisian saja, namun telah berkoordinasi bersama dengan oknum atau aparat dari TNI untuk meminimalisasi ancaman teror yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica Wowor atas informasinya langsung dari gedung DPR.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi adanya 384 warga negara Indonesia yang bergabung dengan jaringan teroris di Suriah. BNPT menilai dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mempersempit. Kalian tidak ada satupun institusi intelijen di dunia ini yang mampu mengatakan di sini besok lusa akan terjadi begini. Tidak ada. Jadi kalau ada yang itu bisa nanti kami belajar. Tidak bisa. Tapi yang kami bisa tahu ada kegiatan sel-selnya di sini, dan sekarang kita kejar. Dan mereka menggunakan teknologi yang makin baik. Dan kita pun, kalau kami minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaruan, update teknologi informasi yang dimiliki misalnya tim kepolisian BIN maupun nanti TNI, itu mohon dukungannya sehingga dengan demikian kita memperkecil kemungkinan kita nanti bisa tidak tahu. Jadi saya ingin katakan kami tahu bahwa mereka juga masih mau menyerang pada waktu-waktu sekarang seperti yang kami beritahu pada bulan Desember. Desember kemudian polisi bermain dengan BIN dengan semua kejar terus, tapi kemudian kita lolos ada 2 sel dan kemudian kejadian pada bulan Januari. Nah, kita ingin lihat sekarang ini pada bulan Februari ini kita betul-betul melakukan pengejaran-pengejaran sehingga kita berharap tidak ada waktu mereka untuk konsolidasi. Rapat kerja antara jajaran Menko Polhukam dengan anggota DPR Komisi 1 dan 3 hari ini masih terus berlangsung. Pembahasan raker masih seputar penguatan sistem dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita akan langsung bertanya kepada rekan kami Jessica Wawor yang sepanjang hari ini memantau rapat kerja bersama dengan Menko Polhukam. Jessica, apa saja topik-topik yang dibahas sepanjang hari ini dalam rapat kerja antar Kemenko Polhukam dengan Komisi 1 dan Komisi 3? Ada sejumlah hal atau poin yang dibahas, Robert, dalam rapat kerja gabungan antara Komisi 1, 3 bersama dengan Menko Polhukam dan juga tentunya Kapolri dan kementerian dan lembaga terkait dengan aksi penanggulangan terorisme. Sejumlah hal tersebut diantaranya terkait dengan radikalisasi dari pemerintah. Pemerintah menekankan bahwa saat ini upaya penyebaran paham radikal memang cukup kuat beredar di kalangan masyarakat, dan salah satu tempat yang menjadi cukup rawan atau menjadi perhatian pemerintah adalah lapas. Lapas ini dianggap menjadi salah satu tempat yang paling rawan untuk penyebaran paham radikalisme. Untuk itu pemerintah melakukan pengkajian kembali terkait dengan bagaimana sistem pengamanan di dalam lapas dan tidak memfokuskan para teroris di dalam satu lapas sehingga tidak ada penyebaran paham radikal yang berlangsung terlalu lama. Dan menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menjelaskan memang berdasarkan peninjauan yang dilakukan ke beberapa lapas yang ada, dinilai pengamanan yang ada di beberapa lapas saat ini kurang memadai dan sistem komunikasi bagi para tahanan di dalam cukup leluasa sehingga hal tersebut masih terus dibatasi. Robert. Ya, Jessica, lalu apakah mendapatkan informasi dan juga penjelasan lanjutan dari Kapolri mengenai adanya ancaman teroris dengan menggunakan sianida? Ya, hingga saat ini memang belum ada konfirmasi secara resmi dari Kapolri terkait dengan ancaman teroris dengan ancaman bagi para anggota kepolisian dengan menyebarkan racun sianida ke dalam makanan. Hal tersebut coba kami konfirmasikan kepada Kapolri, namun Kapolri usai rapat gabungan bersama dengan Komisi 1 dan Komisi 3 tidak memberikan konfirmasi apapun kepada kami para awak media yang berada di gedung DPR. Dan memang sejauh ini, Robert, berdasarkan penjelasan atau hal-hal yang ada saat ini, termasuk juga ancaman teror yang diungkapkan sebelumnya oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bahwa bulan Februari atau dalam waktu dekat ini terdapat deteksi ancaman teror yang akan terjadi. Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Senin sore, polisi bersenjata lengkap masih bersiaga di lokasi. Warga di sekitar lokasi penggerebekan juga masih ramai memenuhi TKP penggerebekan. Dalam penggerebekan ini, seorang terduga teroris tewas ditembak dan 1 orang anggota kepolisian terluka dalam kontak senjata tersebut. 1 orang terduga teroris ditangkap dan 1 orang lagi melarikan diri. Menurut dari aparat kepolisian, para terduga teroris dikaitkan dengan kasus penembakan Kapolsek Ambalawi, AKP Anumerta Abdul Salam, dan sejumlah aksi teror di wilayah Bima. Dari tangan terduga teroris disita 1 unit senjata revolver dan barang bukti penting lainnya. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan membeberkan adanya ancaman serangan teroris dalam waktu dekat. Pihak intelijen dan aparat terus memantau pergerakan kelompok teroris yang hendak membuat kekacauan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 dan Komisi 1 DPR, Menko Polhukam mengakui telah mendapatkan informasi akan adanya serangan kelompok teroris pada bulan Februari.
Namun ia menegaskan kepolisian telah melakukan pencegahan dengan operasi penangkapan di sejumlah tempat, yaitu penangkapan kelompok terduga teroris. Luhut juga menjelaskan bagaimana penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan pasca serangan di Tamrin, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat ini pihak intelijen dan kepolisian juga tengah memantau pergerakan kelompok teroris di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu ia menolak tudingan bahwa aparat dan pemerintah dianggap kecolongan dalam setiap kejadian teror. Tapi sekali lagi tidak ada satu pun, saya ulangi Bapak Ibu